Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Saskia Kurniati dengan NIM 241201116 dari kelas HTND. Di sini saya akan membahas tentang istilah dan pengertian subjek hukum internasional. Sebelum kita mengetahui siapa saja yang termasuk ke dalam subjek hukum internasional, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang istilah subjek hukum internasional. Secara definitif, subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan pihak lain di level internasional. Definisi ini kita bisa membagi subjek hukum internasional menjadi dua. Yang pertama yaitu ada subjek hukum internasional penuh atau full legal capacity dan entitas yang memiliki semua hak dan kewajiban menurut hukum internasional tanpa ada batas. Contoh klasiknya yaitu kayak negara. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada subjek hukum terbatas atau limited legal capacity, yaitu entitas yang hanya memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diberikan oleh hukum internasional. Contohnya adalah kayak individu, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Nah, kini kita harus memahami tentang istilah subjek hukum internasional menurut para ahli. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, salah satu pakar hukum internasional di Indonesia, yang berpendapat bahwa subjek hukum internasional adalah segala hal yang berdasarkan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban serta berwenang melakukan hubungan-hubungan hukum internasional. Senada dengan Iwayan Partiana yang mendefinisikan sebagai pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Sementara F. Sugeng Istanto lebih jauh lagi membagi subjek hukum internasional ke dalam 3 kategori, yaitu ada negara, organisasi internasional, dan individu. Dari perspektif internasional, Rebecca M. Wallace menekankan bahwa peraturan dan norma hukum internasional mengatur tindakan negara dan entitas lain dalam lingkup internasional. Sedangkan Ian Brownlee secara khusus menyoroti konsep legal capacity atau kemampuan memiliki hak, mengembangkan kewajiban, dan bersengketa di hadapan peradilan internasional. Dari berbagai pandangan para ahli ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa menjadi kunci pengakuan sebagai subjek hukum internasional adalah kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban serta kapasitas hukum yang berperan dalam hubungan internasional. Setelah memahami pengertian dan istilah tentang subjek hukum internasional, sekarang kita membahas tentang siapa saja sih yang termasuk ke dalam subjek hukum internasional. Berdasarkan perkembangan hukum internasional hingga saat ini, terdapat 8 subjek hukum internasional. Yang pertama yaitu ada negara, yang dimana sebagai subjek utama dan paling dominan. Yang kedua ada tahta suci atau Vatikan. Lalu yang ketiga itu ada organisasi internasional. Dan yang keempat itu ada Palang Merah Internasional. Kemudian yang kelima yaitu ada kaum pemberontak atau belligerents. Lalu yang keenam itu ada individu. Yang ketujuh ada perusahaan internasional, perusahaan multinasional atau PMC. Dan yang kedelapan itu ada organisasi non-pemerintah atau NGO. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang negara. Subjek hukum internasional yang pertama dan yang paling utama itu adalah negara. Negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional yang memiliki legal capacity penuh atau bisa disebut dengan full legal capacity. Lalu, apa syaratnya sebuah entitas bisa disebut sebagai negara dalam hukum internasional? Jawabannya adalah dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 yang menetapkan 4 unsur fundamental. Yang pertama yaitu penduduk tetap, yaitu sekumpulan individu yang terikat secara yuridis dan politik melalui kewarganegaraan. Kedua yaitu ada wilayah yang pasti, yang dimana memiliki batasan-batasan geografis yang jelas dan diakui. Lalu yang ketiga yaitu ada pemerintahan, yang dimana kekuasaannya efektif atas penduduk dan wilayah yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan secara nyata. Dan yang keempat yaitu kemampuan mengadakan hubungan internasional. Ini adalah unsur non-fisik.
yang menentukan eksistensi negara dalam komunitas internasional. Kita lanjutkan dengan 3 subjek berikutnya yang memiliki karakteristik unik masing-masing. Subjek kedua yaitu ada tahta suci atau Vatikan. Vatikan merupakan salah satu subjek hukum internasional tertua di luar negeri. Keberadaannya secara formal diakui melalui perjanjian Lateran yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari tahun 1929 antara Vatikan dan Italia. Hingga kini, Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di banyak ibu kota di dunia. Meskipun kewenangannya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan. Subjek ketiga yaitu adalah organisasi internasional. Organisasi internasional dibentuk untuk melembagakan kerja sama antar negara guna mencapai tujuan bersama. Dalam Konvensi Wina tahun 1969, organisasi internasional didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk melalui perjanjian antar pemerintah. Pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai subjek hukum internasional ditegaskan oleh Mahkamah Internasional melalui advisory opinion-nya. Contohnya termasuk kepada WHO, WTO, dan ILO. Dan subjek keempat yaitu ada Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Berbeda dengan organisasi internasional pada umumnya, anggota Palang Merah Internasional bukanlah negara, melainkan perhimpunan palang merah nasional dari tiap negara. Ia dikategorikan sebagai organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan dan hukum humaniter internasional. Kita lanjutkan dengan 4 subjek yang relatif lebih baru dalam perkembangan hukum internasional. Subjek kelima yaitu ada kaum pemberontak atau belligerents. Kaum pemberontak dapat diakui sebagai subjek hukum internasional apabila memenuhi syarat kumulatif yang terdapat pada perang saudara, lalu mereka menguasai sebagian wilayah, lalu menghormati hukum perang, dan ada kebutuhan praktis bagi negara ketiga untuk bersikap terhadap mereka. Lalu selanjutnya yaitu ada subjek yang keenam adalah individu. Pengakuan individu sebagai subjek internasional semakin menguat sejak pembentukan Mahkamah Nuremberg dan Tokyo pasca Perang Dunia Kedua yang mengadili individu atas kejahatan perang. Pengakuan ini kemudian diperkuat di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Subjek yang ketujuh yaitu adalah perusahaan multinasional atau IMC. Meskipun beroperasi di banyak negara dan memiliki pengaruh besar, status MNC sebagai subjek hukum internasional masih menjadi perdebatan. Pakar hukum Francois Rigaud berpendapat bahwa perusahaan internasional bukanlah subjek maupun kuasi atau subjek hukum internasional. Kasus-kasus pelanggaran HAM adalah korporasi sebagai sel di Nigeria dan Unokal di Myanmar, menjadi bukti pentingnya regulasi lebih lanjut. Dalam subjek ke-8 yaitu ada NGO atau organisasi non-pemerintah. Peran NGO dalam hubungan internasional meningkat pesat pada tahun 1945. Piagam PBB pasal 71 memberikan ruang bagi ECOSOC untuk berkonsultasi dengan NGO. Contoh NGO yang berperan di tingkat internasional antara lain ada Oxfam, Amnesty International, lalu ada Greenpeace, dan ada Save the Children. Oke, itu saja pembahasan tentang istilah dan pengertian subjek hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.